Loli Fadel. Wah, nama mereka nggak ada habisnya jadi gunjingan warganet guys. Habisnya kasus ini nggak kelar-kelar sih. Justru malah suasananya itu semakin memanas dan menegangkan. Meski demikian, perkembangan dari kasus ini dinanti-nanti oleh banyak orang hasilnya guys. Seru kali ya liatnya. Nah tapi guys, denger-dengar laporannya sih nambah ya. Yang awalnya cuma Fadel aja, sekarang pengacaranya Rasman Nasution pun ikut terseret. Nah kan kasusnya jadi nggak clear, malah nggak kelar-kelar ujungnya. Ini Fadel salah pilih pengacara atau gimana ya? Ada update terbaru apa sih tentang kasus ini? Kok bisa Rasman tiba-tiba terseret juga? Mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. As always, kita bakal ngebahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita masih membahas tentang kasusnya anak Nikita Mirzani yang sampai saat ini masih jadi perbincangan hangat di media sosial. Kabarnya sekarang pengacara Fadel juga ikut dilaporkan oleh Nikita Mirzani guys. Gimana ceritanya pengacara sama klien sama-sama dilaporkan? Kira-kira mereka bakal nyewa pengacara baru nggak ya untuk ngelurusin kasus ini? Tapi rasanya nggak biasa aja ya kalau sampai pengacara sewa pengacara lagi untuk nanganin kasusnya guys. Oke, kita bakal cari tahu bareng-bareng ada perkembangan apa lagi dari kasus ini guys. Nah jadi guys, kenapa Rasman dilaporkan? Melansir dari Detik News, Nikita Mirzani melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution dan kliennya Fadel Al-Fajar Bajideh ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani melaporkan pada tanggal 3 Oktober 2024. Nikita menjelaskan alasan dirinya melaporkan beberapa orang tersebut. Nikita menyebut terlapor diduga menyebarkan data pribadi anaknya yang berinisial LM berumur 16 tahun yang statusnya masih di bawah umur. Kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke khalayak ramai. Apalagi sampai wartawan tahu. Menjadi konsumsi publik juga, biar bagaimanapun juga masih anak di bawah umur. Masih di bawah asuhan Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai LM harus berdasarkan izin dari ortunya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pintar dalam memberikan informasi atau apapun itu. Gitu guys kata dia. Sementara itu kuasa hukum Nikita, Fahmi Bajmid, menjelaskan pihaknya melaporkan Rasman Arif Nasution hingga Fadel Bajideh terkait dugaan penyebaran informasi pribadi. Dia meminta pihak kepolisian menindak pelaporan tersebut. Saya barusan sama Nikita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada data pribadi spesifik, yakni salah satunya data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 Jo, pasal 67. Perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tuturnya. Nah, itu dia kelanjutan kasusnya. Kenapa Rasman ikut dipolisikan, guys? Karena dia dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan membuatnya menjadi konsumsi publik. Menurut info yang beredar, Rasman ini dianggap gegabah karena menggelar konferensi pers bersama Fadel dan membawa hasil USG-nya Loli, guys. Hal tersebut tidak dibenarkan. Loli kan masih di bawah umur, biar bagaimanapun masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi kalau mau nyebar apapun itu harus izin dulu lah ya. Nah jadi itu intinya kenapa Rasman dipolisikan, karena udah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guys. Wah, semakin sengit juga ya kalau dilihat-lihat. Pokoknya kita sebagai warganet dan netizen yang budiman, doain aja kasus ini supaya bisa cepet clear dan menemukan titik terang ya. Supaya nggak muter-muter lagi guys, karena kan di sini intinya menuntut keadilan untuk Loli. Tapi kalau menurut pendapat kalian gimana tentang pembahasan ini? Aku mau tahu sudut pandang kalian, so please tuliskan tanggapan di kolom komentar. And by the way, kalau kalian mau kita bahas apa lagi di konten selanjutnya, tolong komen juga di bawah ya. Segitu dulu video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Media Project. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.